Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Jadi ketemu lagi bersama aku Anissa. Di video kali ini sesuai di thumbnail guys. Jadi aku bakal ngebahas dan aku bakal cerita gimana sih aku bisa masuk Matahari dan gimana pengalaman kerja aku di Matahari. Oke guys, jadi sebelum ke videonya, aku minta tolong dulu ke kalian untuk klik tombol subscribe, like, and comment, lalu share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Ya langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi sambil aku cerita, aku di sini juga mau makan ya, sambil mau sarapan pagi. Nah, di sini aku makan, ini ada sambal ayam, terus ini ada risol, dan ini ada tempe goreng. Oke guys, jadi aku makannya gini aja. Nah guys, jadi ceritanya itu aku kerja di Matahari itu mulai dari Februari kemarin, karena aku kan udah nggak kerja di tempat lamaku, jadi aku coba-coba untuk lamar di Matahari karena waktu itu belum pembukaan sebelum lebaran gitu ya guys. Nah jadi emang umur aku udah maksimal banget karena aku udah 27 tahun. Jadi itu maksimal banget sih kalau kalian mau melamar di Matahari. Nah jadi waktu itu aku melamarnya sebagai kasir. Aku sambil makan nggak apa-apa ya guys. Jadi ini tuh aku nggak nge-review nggak apa sih, tapi aku sambil makan aja tuh. Gak apa-apa kan ya? Enak banget sih guys. Ini tuh sambal mama aku. Mama aku yang masak. Hmm. Hmm. Jangan lupa tempe goreng. Nah gitu guys, jadi aku waktu itu ngamarnya tuh sebagai kasir. Nah setelah aku itu kan waktu itu work interview ya, jadi aku datang hari itu terus ngasih berkas, terus juga aku langsung interview sama HRD gitu. Jadi waktu interview HRD itu ya ditanyain dong kayak biasalah, kayak biodata segala macam. Nah setelah itu tahap kedua aku kan lolos nih, jadi tahap kedua. Jadi tahap keduanya aku psikotes. Jadi psikotesnya tuh lumayan lama. Ya, waktu itu nggak tahu ya berapa jam, lupa. Pokoknya lumayan lama ya guys, karena memang soalnya tuh banyak. Oke, next. Setelah itu kita langsung interview sama user, kayak sama manajer gitu. Jadi waktu itu interview sama manajernya. Nah setelah itu nunggu kabar, nggak taunya dipanggil karena memang aku dulu pernah ada pengalaman kerja di retail gitu di Transmart, kayak di Carrefour. Nah jadi mungkin juga itu salah satu bahan pertimbangan ya guys gitu. Oke, jadi setelah itu kita di training belum ke area sih, ya training yang dijelaskan dulu gitu sama SPV kasirnya gitu guys. Jadi waktu itu kita keterima ada 4 orang, dan 4 orang itu tapi nggak kerja semua karena memang waktu dipanggil lagi untuk kerja itu 2 orangnya emang udah dapat kerjaan lain dan 1 orangnya nggak nerusin, jadi aku sendiri gitu. Ya setelah itu ya kita jadi setelah sudah dijelaskan, terus kita disuruh kerja langsung ke area gitu. Terus kita belajar nih gimana cara nanganin customer, kita juga harus menghafal diskon-diskonnya kayak gitu guys. Jadi waktu itu aku emang gimana ya, emang dulu udah pernah ada pengalaman kasir, cuman kan beda-beda ya guys gitu. Jadi mungkin agak susah ya awal-awalnya gitu guys, cuman waktu udah berjalan sebulan tuh kayak udah ngerti gitu lah. Jadi dari situlah kita tuh kayak diajarin gimana sih rasanya, gimana sih sabar untuk menghadapi customer yang memang berbeda-beda sifat mereka gitu loh guys. Terus kita juga harus ngapalin diskon-diskon kayak gitu. Terus ada yang nanya nih, Kak gimana selama ngasir di sana, apakah pernah nombok? Iya guys, jadi aku tuh dulu pernah nombok ya. Waktu aku mungkin baru seminggu kali ya. Jadi waktu itu ada suatu produk yang memang ada diskonnya dan aku tuh salah ngebaca guys. Jadi kalau untuk kalian yang memang nanti bakal kerja di
sana atau di tempat lain itu kalian harus teliti banget, jangan kayak aku ya guys, karena aku waktu itu eh, nggak aku baca bener-bener. Jadi waktu itu memang kayak gimana ya, kita tuh kalau nanganin customer tuh menurut aku kayak kita harus teliti, nggak harus buru-buru. Jadi aku tuh bawaannya kalau udah lihat customer tuh kayak grogi gitu loh guys, awal-awalnya itu kayak ngeri gitu, takut gitu kan, nggak taunya bener ada salahnya gitu guys. Jadi waktu itu aku pernah ke Tombok 340 berapa ya, segitulah, pokoknya lumayan banget ya guys. Dan itu bener-bener membuat aku jadi ngedown karena emang bener-bener kayak kehilangan uang gitu guys. Tapi itu bisa kita bayar waktu kita gajian kok gitu. Nah jadi kalau misalnya untuk kalian yang tanya, karena kemarin banyak banget yang tanya banyak tuh kerja di mana gitu. Kalau emang aku kerjanya di Matahari gitu guys, jadi baru juga sih, mulainya Februari kemarin. Dan itulah aku ceritain tahap-tahapannya. Jadi interview HRD, psikotes, interview user. Setelah itu kalian kalau diterima ya langsung kerja kayak gitu. Nah itu sih guys, itu pengalaman aku. Kalau yang emang bener-bener enaknya kerja di sana ya karena gajinya guys, gajinya besar ya. Gajinya UMR setempat lah. Mungkin kalau kalian di daerah kalian masing-masing UMR-nya berapa gitu mungkin mengikutin ya. Jadi abis itu juga kayak apa ya, banyak banget uang-uang yang masuk nantinya ya, mungkin kayak lemburan kalian atau apa kayak gitu yang gak disangka-sangka lah. Itulah sih guys, kayak aku udah ngejawab ya pertanyaan kalian yang misalnya kalian tuh penasaran banget aku kerjanya di mana. Tapi memang aku baru di sana. Sebelumnya aku kerjanya di elektronik gitu, di furniture sebagai admin. Terus banyak juga sih guys pengalaman-pengalaman aku kerja di tempat lain. Jadi emang menurut aku umur segini aku tuh belum dapet kerjaan yang mapan banget gitu loh guys. Mau ya pokoknya belum dapat aja gitu. Pokoknya doain lah, kita sama-sama berjuang ya guys. Semoga kita segera mendapatkan pekerjaan yang mapan. Oke guys, jadi sorry banget ini banyak banget ayam, suara burung karena ini masih pagi hari gitu. Oke guys, jadi itulah tadi cerita dari aku sedikit ya. Semoga bisa ngasih pengetahuan lah untuk kalian yang misalnya mau kerja atau mau ngelamar di sana gitu. Nah oh ya, terus kalau misalnya kerjanya kalau malam pulangnya jam berapa kak? Oh kalau malam itu kan kalau misalnya tutup mall itu jam 10 ya, tapi kalau misalnya kita kasir itu ada kita ngitung uang dulu ya. Jadi biasanya itu ya bisa setengah 11 atau jam 11 malam, itu kalau malam sih. Tapi kalau misalnya kita sore itu bisa jam 5 atau setengah 5, tergantung weekday atau weekend gitu. Dan yang pasti kita nggak bisa libur di hari weekend, pasti kita liburnya di weekday gitu. Dan liburnya 1 minggu sekali. Oke guys, jadi aku udah ngejawab semua pertanyaan kalian ya guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Oke guys, aku mau lanjut makan. Oke, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe, like, and comment, lalu share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Bye.